Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Proktor, pendamping, kepala madrasah dalam menjalankan exam browser untuk pelaksanaan ANBK yang full online. Ya. Perlu diketahui di sini nanti saya tidak akan membahas soalnya, akan tetapi yang kita bahas adalah bagaimana caranya mengerjakan serta jenis-jenis dari soal AKM yang disediakan oleh Pusmenjar. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu exam browsernya. Ini ya. Pastikan untuk exam browser itu sudah mematikan Defender ya. Ini biasanya sering dimakan oleh Defender ya, atau terhapus oleh Defender. Ini kita ekstrak ulang kembali. Kita buka ya, pastikan file exam browser ini ada ya. Kita klik yes. Pastikan ini modenya adalah mode daring dan semuanya berwarna checklist hijau ya, karena kalau sudah sesuai semuanya kita tinggal menekan tombol run. Apabila sudah, tinggal kita masukkan username dan passwordnya. Kita klik login. Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman konfirmasi data peserta, mulai dari NIK, nama peserta, jenis kelamin, mata ujian ya. Terus kita diminta untuk memasukkan nama dari kita, misalkan nama pesertanya Madrasah Berprestasi. Terus kita diminta untuk memasukkan tanggal lahir kita. Selanjutnya kita masukkan token yang kita peroleh dari Proktor. Kita klik submit. Nah, karena tokennya ini sudah tidak valid, kita minta kembali token ke Bapak Ibu Proktor. Ya, setelah kita minta token yang baru ke Proktor, kita masukkan kembali. Selanjutnya kita klik tombol submit. Nah, setelah berhasil masuk ya, kita diarahkan ke halaman konfirmasi tes ya, nama tesnya adalah simulasi AKM hari kedua, status tesnya tes baru, waktu tesnya tanggal 3 bulan September 2021 jam 9.23, lokasi waktunya adalah 90 menit untuk mengerjakan tes AKM yang utama yang terdiri dari 3 step yang nanti akan selanjutnya dilanjutkan dengan tes survei lingkungan ya. Kita klik mulai untuk memulai mengerjakan soal. Sekali lagi di sini nanti kita tidak membahas soalnya, akan tetapi yang kita bahas adalah jenis-jenis dari model soal AKM dan bagaimana cara mengerjakannya. Untuk yang pertama yaitu kita mendapatkan bagian dari soal literasi ya. Ini misalkan jenis soalnya adalah bisa benar salah ya, ini
ini seperti soal benar salah, akan tetapi untuk headernya ini diganti ya, bisa atau tidak. Misalkan gini ya, model checklist. Nah, selanjutnya untuk pindah ke soal berikutnya kita tekan tombol ini, soal berikutnya ya. Di soal yang kedua ini adalah model pilihan ganda biasa. Kita klik ke soal berikutnya untuk pindah soal. Di nomor 3 ini adalah sesuai atau tidak sesuai. Ini bisa benar salah ya. Cara mengerjakannya seperti ini, tinggal menekan lingkaran-lingkaran ini ya, atau model checklist. Kita klik ke soal berikutnya untuk pindah soal. Ini benar salah ya. Ke soal berikutnya, pilihan ganda biasa ya. Ini jawaban esai. Oke, kita klik ke soal berikutnya untuk pindah soal. Sama ya, jawaban soal esai. Kita klik ke soal berikutnya. Yang ini adalah isian singkat ya, isian singkat. Misalkan ini. Terus kita ragu-ragu dengan jawaban kita ya. Kita masih ragu dengan jawaban kita. Kita bisa pindah ke soal berikutnya, akan tetapi kita nanti akan meneliti kembali dari soal kita. Nah, maka kita tekan tombol yang ini, ragu-ragu ini. Kita pindah ke soal berikutnya ya. Di nomor 9 ini adalah soal jawaban esai. Model esai. Yang terakhir nomor 10 ini pilihan ganda biasa. Terus ke soal berikutnya. Nah, karena step yang pertama ini telah selesai dan kita masih ada satu soal yang ragu-ragu ya. Kita klik ya. Kita pilih ke daftar soal. Nah, di yang berwarna biru ini ya, kita masih ragu-ragu dengan jawaban kita ya. Ini kita klik nomor 8. Nah, tandanya kalau kita masih ragu-ragu itu ada checklistnya. Kalau ini sudah tidak ada checklistnya, berarti tombol ini sudah ragu-ragunya sudah off. Kita kembali ke nomor 10 untuk pindah ke step selanjutnya. Caranya kita tekan tombol checklist ini ya, dalam kotak kecil ini. Selanjutnya pilih tombol selesai ya. Kita masuk ke step yang kedua. Ini pilihan ganda biasa. Yang nomor 2 model benar salah ya. Kalau di step yang pertama tadi sesuai atau tidak sesuai, di step yang kedua benar salah. Cara mengerjakannya sama saja ya. Ini esai. Kita klik ke soal berikutnya, pilihan ganda biasa ya. Ini pilihan ganda biasa. Ke soal berikutnya. Kalau ini ada sama ya, masih berupa soal pilihan ganda. Nah, ini jawaban yang checklist. Kita bisa menjawab lebih dari satu jawaban ya. Yang nomor 19 jawaban esai. Kita klik soal berikutnya, pilihan ganda biasa.
Jadi di stik yang kedua ini didominasi oleh pilihan ganda ya. Akan tetapi ada beberapa pertanyaan yang dengan model yang lain, yaitu checklist dan benar atau salah. Sekarang kita masuk ke stik yang ketiga, yaitu berupa literasi. Ini jawaban esai. Pindah soal berikutnya. Pilihan ganda, ini juga pilihan ganda. Nah, ini adalah soal isian singkat ya. Isian singkat, misalkan ini 5, misalkan ini 6, ini 2. Jadi bisa jadi nanti satu nomor soal ya, satu soal itu bisa beberapa pertanyaan ya. Gitu. Kita ke soal berikutnya. Ini pilihan ganda biasa. Soal nomor 26, soal isian singkat. Misalkan gini. Ini checklist ya, kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Pilihan ganda biasa. Ini pilihan ganda biasa. Ya. Di sini tadi ada beberapa soal yang ini akan saya tunjukkan. Misalkan jawabannya adalah bilangan pecahan, misalkan 10,5 ya. Maka ketika kita memasukkan angka 10,5, angka koma itu tidak bisa masuk ya, tidak bisa. Gantinya yaitu dengan angka karakter titik ya. Misalkan 1,5 ya, tidak bisa ya. Satu angka karakter titik tidak bisa ke selanjutnya, bisa, tapi sebagai gantinya itu adalah titik gitu. Oke, kita ke nomor yang terakhir untuk mengakhiri stik ini. Selesai. Oke, untuk simulasi ini terdiri dari 3 stik ya. Perlu diketahui kita telah mengenal beberapa model soal AKM. Yang pertama yaitu pilihan ganda, yang kedua model soal esai ya, jawaban uraian, jawaban panjang, terus isian singkat, benar salah, tidak sesuai, tidak sesuai, terus model checklist ya, kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Selanjutnya setelah kita mengerjakan soal AKM yang utama, maka kita akan diarahkan ke stik yang terakhir, yaitu survei lingkungan, dimana untuk pindah ke soal yang ini nanti durasinya atau jedanya adalah 1 menit ya, yang ditandai dengan tombol mulainya ini masih berwarna merah dan ada hitungan mundur selama 1 menit mulai dari 60 sampai 0, yang mana tombol ini kalau sudah berwarna biru itu sudah aktif. Nah, sekarang sudah tombol mulainya sudah berwarna biru, berarti ini sudah bisa kita kerjakan ya. Kita abaikan untuk jenis pernyataannya, tapi yang kita ketahui, yang perlu kita ketahui yaitu bagaimana caranya kita mengerjakan soal seperti ini ya. Ini adalah model survei ya, yaitu setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Yang pertama misalkan kita tidak setuju ya. Pernyataan yang kedua sangat setuju ya. Pernyataan yang ketiga cukup setuju. Ini model survei lingkungan ya. Terus soal berikutnya sama. Misalkan yang pertama sangat tidak setuju, pernyataan yang kedua tidak setuju, pernyataan yang ketiga setuju, dan yang terakhir sangat setuju. Oke, yang terakhir nomor 3.
Oh, masih ada ternyata ya. Kita selesaikan sampai semuanya terjawab. Nah, setelah ini kita lihat di daftar soal ini ada 4 soal ya. Setelah semuanya ini kita jawab, untuk mengakhiri tes ini, mengakhiri tes survei ini ada jeda yang harus kita tunggu ya. Di sini yang muncul adalah 3 menit 36 detik ya, berarti kita harus menunggu sampai durasinya ini hilang ya, sampai 3 menit lebih ini. Apabila kita menekan tombol yang masih ada jamnya ini, masih ada waktunya ini, misalkan tombol selesainya kita klik, maka kita akan ada notifikasi seperti ini. Anda bisa mengklik tombol selesai setelah 3 menit 20 detik. Nah, ini kita klik ya untuk menunggu sampai hitungannya ini hilang ya, sampai tombol selesainya ini aktif. Oke, kita tunggu sampai tombol selesai aktif kembali. Oke, untuk tombol selesainya ini sudah aktif, berarti kita sudah bisa mengakhiri tes ini. Kita klik tombol selesai, kita tekan tombol checklist, lalu selesai, checklist lagi, selesai, dan yang terakhir adalah selesai tes untuk mengakhiri tes ini. Dan pastikan nanti muncul tampilan kembali ke halaman login. Demikian langkah-langkah dalam menggunakan Exambro Admin untuk mengikuti kegiatan pelaksanaan ANBK tahun 2021 untuk siswa ya, mulai dari membuka aplikasi, memasukkan username, mengkonfirmasi data tes, mulai mengerjakan pindah setek, lalu mengisi survei ya, dan melakukan logout aplikasi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.